Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, ridha serta manfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memperingati Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mentradisi di tanah air kita tercinta dan bahkan negara-negara yang lain. Apa hikmahnya kita memperingati itu? Dan inilah nanti yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Ayat yang dibacakan tadi, yaitu ayat 1 dari surah Al-Isra, menceritakan tentang Isra-nya junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sementara Mi'raj-nya beliau dijelaskan di dalam surah An-Najm sampai dengan ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang disebut dengan istilah mukjizat. Mukjizat ini sesuatu yang spektakuler, tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Maka nanti di antara pembahasan, apakah bisa kita dekatkan dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih sekarang ini? Nanti ada ulama yang mengatakan tidak boleh, karena bukan bandingannya. Teknologi itu ciptaan manusia, sementara ini adalah mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang kedua, apakah perjalanan ini dengan ruh dan jasad, ataukah dengan ruh saja tanpa jasad, yang dalam bahasa kita mimpi? Nanti ayat ini yang akan menjawab. Yang ketiga, berapa jauh jarak tempuhnya, sementara waktu tempuhnya begitu singkat. Nanti ayat ini juga yang akan menjelaskannya. Dari mana perjalanan dimulai dan sampai berakhir, di mana pula perjalanan itu, dan apa yang diperlihatkan selama dalam perjalanan itu, itulah yang akan dijelaskan di dalam
Isra. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Asra. Al-Imam Al-Busiri yang menulis kitab Al-Burdah yang wafat 840 Hijriah memberikan satu contoh. Sara katanya fi lailatin min haramin ila haramin kama saral badru fi dajim minaz zulami. Perjalanan di waktu malam dari satu tempat suci ke tempat suci yang lainnya, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu sama dengan perjalanan bulan purnama ketika malam gelap gulita. Karena Nabi diperjalankan, dan perjalanan ini seperti kita sebutkan tadi, sesuatu yang luar biasa, spektakuler, maka Allah mulai firman-Nya dengan subhana. Subhana. Apa arti dari kata subhana? Kita artikan dengan bahasa Indonesia maha suci. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa subhana itu yang pertama litta'jib, yang kedua litta'zim, dan yang ketiga dikatakan littanzih. Kalau kita heran terhadap sesuatu dan itu di luar kemampuan akal kita, kita biasa menyebut subhanallah, Allahu Akbar. Orang tua-tua kita dulu spontan itu. Kalau ada sesuatu seperti itu spontan. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini juga memberi isyarat seperti itu. Maka perjalanan yang disebut dengan mukjizat, sesuatu yang luar biasa, al-amrul khariqu lil 'adah, yang ada di tangan seorang nabi atau seorang rasul, yazharu ala yadi nabiyyin min anbiya'i aw rasulin min rusulih. Untuk apa? Li'idhari sidqi da'wad nubuwah war risalah, untuk membuktikan kebenaran daripada misi kenabian dan kerasulannya. Ditambahkan dengan makrunan bitahaddi, ada unsur menantang, ada tantangan di situ. Kalau sesuatu yang luar biasa itu kita dapatkan di tangan seorang yang saleh, waliyun min awliyaillah, itu disebut dengan istilah karamah. Karamah, satu kemuliaan yang Allah berikan setelah hamba tersebut, orang tersebut mendapatkan yang disebut dengan maqamul wilayah. Bagaimana mendapatkan itu? Itulah yang disebut dengan ada riyadahnya, ada mujahadahnya. Mereka biasanya malam-malam tidak pernah tidur, munajah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berapa lama waktu diperlukan? Tergantung.
Ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, melakukan satu amalan yang dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena mau dipuji, bukan karena mau disebut orang namanya, sama sekali tidak. Salah seorang yang biasa setiap tahun dilakukan namanya haul, yaitu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang kita kenal dengan Habib Tanggul. Tanggul itu adalah kota kecil yang rumahnya berada di sebelah stasiun. Beliau ini karena kondisi perjalanan kereta api pada waktu itu belum seperti sekarang, dan mereka yang menggunakan kendaraan kereta api itu tidak dapat menikmati AC, kipas angin pada masa itu, sehingga beliau melakukan satu amalan, yaitu selama 10 tahun ketika masa-masa akhir Allah subhanahu wa ta'ala uji, ada yang datang bajunya putih bersih, terus memanggil beliau. Sudahlah katanya, cukup sudah katanya, mau minta apa sekarang? Dia bilang tidak, saya tidak minta apa-apa, saya ikhlas karena Allah. Tidak tahu yang datang itu utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mendapatkan apa yang disebut dengan maqamul wilayah. Begitu juga yang lain, sehingga mendapatkan karomah. Nah, karomah ini sesuatu yang luar biasa, tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini di atasnya karomah, mukjizat yang dialami sebagai perjalanan spiritual tertinggi, maka nanti disebut dengan bi'abdihi. Jadi subhana itu maha suci, sebagai ungkapan keagungan, keheranan, kesucian dari yang memperjalankannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul diperjalankan, siapa yang memperjalankannya? Yang memperjalankannya adalah yang menciptakan jalan, dan yang menciptakan yang diperjalankan, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhana diperjalankan kapan? Di waktu malam. Ceritanya mungkin sudah biasa dengan menggunakan sebuah kendaraan namanya buraq, dan seterusnya, kita tidak akan membahas yang begitu. Diperjalankannya di waktu malam. Bagaimana hubungan antara yang memperjalankan, yang diperjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala cukup memberi isyarat itu dengan satu huruf saja, bi'abdihi. Bi itu biasa kita artikan dengan, tapi dalam terjemahnya tidak ada dengan itu. Maha suci Allah dengan memperjalankan, tidak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa maksud ba di sini? Ba dalam bahasa Arab banyak penunjukannya. Bisa dia menjadi huruf jar, bisa dia ba-nya itu litab'id, bisa ba-nya itu zaidah, tambahan, atau menunjuk sebahagian
ba itu bisa menjadi huruf sumpah, ba itu dan seterusnya. Tapi ba di sini para ahli tafsir mengatakan ba itu lil ilsaq. Lil ilsaq itu adalah gambaran betapa dekatnya hubungan antara yang memperjalankan dan yang diperjalankan. Jadi yang diperjalankan bukanlah orang biasa, bukanlah hambanya yang biasa, tapi hambanya yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Tadi sholawat disampaikan sebelum apa? Sebelum azan subuh tadi memberikan satu gambaran, antara lain nanti ketika Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa, sudah ditunggu oleh para arwah Nabi dan Rasul sebelumnya, maka ba' di sini menggambarkan begitu dekatnya hubungan antara yang memperjalankan dan yang diperjalankan. Lil ilsaq abdihi hambanya. Dalam dunia tasawuf disebutkan wal abdu asrafu martabatin fil ubudiyah. Penghambaan itu adalah tingkat tertinggi di dalam beribadah. Disinilah Allah mengajarkan kepada kita bahwa menghormati seseorang yang mulia jangan disebut namanya. Allah tidak pernah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau Ibrahim ada ya Ibrahim, ya Daud, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad tidak ada. Muhammadur Rasulullah ada. Tapi menyebut Nabi Muhammad ya Muhammad tidak ada dalam ayat. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Nah ini yang kadang-kadang kita berdebat terus. Kalau membaca sholawat kita tambahi dengan Sayyidina, ribut. Ngapain ditambah-tambah? Ya Nabi saja dipanggil dengan ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Allah saja yang menciptakan, tak memanggilnya ya Muhammad. Ini lakum dinukum waliyadin, kata orang ya. Mau nambah silakan, nggak mau nambah nggak apa-apa. Yang penting sholawat itu kita baca. Jangan kita memperdebatkan teks daripada sholawat itu. Ini juga memberi isyarat bahwa perjalanan itu tidak dalam bentuk mimpi. Dalam bahasa Arab dikatakan wal abdu la yutlaqu fil lughatil arabiyyah illa 'ala ruhi wal jasad. Kata-kata abdul itu digunakan dalam bahasa Arab untuk ruh dan jasadnya. Bukan ruh saja. Kalau ruh saja bisa saja, apalagi dengan teknologi canggih. Saya semalam ke Amerika sana, saya bisa komunikasi, bisa. Tapi ini dengan ruh dan jasad dalam satu perjalanan yang luar biasa. Allah jelaskan pula lailan. Allah tidak berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi fil laili, tapi lailan dalam bentuk nakirah, menunjukkan betapa jauhnya jarak perjalanan itu, tetapi waktu tempuhnya begitu singkat, hanya sepertiga malam saja.
Nabi ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Mekah. Artinya menunjukkan betapa singkatnya waktu tempuh, sementara jarak tempuh itu begitu jauh. Perjalanan pada waktu itu 2 bulan. Kalau menuju Masjidil Aqsa dari Mekah Al-Mukarramah itu 2 bulan lamanya. Ini ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka setibanya Nabi di Mekah Al-Mukarramah, Nabi bingung untuk menyampaikan kepada umatnya, sementara umatnya waktu itu ya belum ada teknologi canggih. Bagaimana? Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada dirimu ya Muhammad? Semalam saya diperjalankan Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku beriman, usaddiquka aktsara min dzalik. Aku percaya kepadamu lebih daripada itu. Maka diberi gelarlah dengan As-Siddiq. Maka di sini ada 3 kelompok. Yang beriman bertambah kuat keimanannya, yang beriman bertambah goyang keimanannya, kemudian yang tidak beriman tambah dia ketidakberimanannya. Nah, apakah yang dialami oleh Nabi itu sesuatu kebohongan, kedustaan? Dalam surah An-Najm dijelaskan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak pernah berdusta dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia saksikan. Ma zaghal basar wa ma tagha. Yang dilihat tidak pernah dimanipulasi, disampaikan apa adanya. Dari mana dimulai? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. 3 masjid yang terbesar. La tushaddur rihal illa li 3 masajid. Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wal Masjidil Nabawi. Ini 3 masjid yang punya keutamaan yang luar biasa. Maka itulah bahagian, karena Nabi kita adalah hamba yang paling mulia, maka umatnya juga menjadi umat yang paling mulia. Kemuliaan itu bagaimana? Kemuliaan itu banyak yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Umat terdahulu panjang-panjang, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Umat Nabi Muhammad jarang umur yang panjang. Dalam kajian hadis Nabi, ketika berbicara sanad periwayatan, silsilatul riwayah, mata rantai periwayatan, itu diberikan gelar an mu'ammarin, fulan bin fulan. Kalau banyak dia anil mu'ammarin gitu, orang yang umurnya panjang-panjang. Berapa umurnya? Di atas 80 tahun dihitung panjang, tapi di atas 100 sampai ada yang 200, menjadikan apabila mata rantai periwayatan itu sedikit, maka dia disebut dengan istilah sanad yang ali. Kalau banyak sanadnya nazil. Maka ulama-ulama hadis menyebutkan kalau jaraknya itu pendek, mata rantai periwayatannya itu sedikit orangnya,
seperti Imam Bukhari, Imam Muslim menyebut riwayatnya dengan istilah sulasiyat. Sulasiyat itu artinya antara beliau sampai kepada Nabi hanya 3 orang saja. Imam Bukhari meninggal 256. Kalau 3 orang berarti paling sedikit umurnya 80 tahun. Nah, Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk masjid tadi itu. Masjidil Haram kita sholat sekali berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Tapi jangan kita hitung lihat secara matematika. Sekali umrah, setahun dia tidak sholat, karena sudah dibayar di luar. Tidak demikian. Ini namanya syaraf, khususiyat lil ummatil islamiyah, lil ummatil muhammadiyah. Nah, Allah jelaskan pula alladzi barakna haulahu, yang namanya Palestina itu negeri yang subur. Allah berikan keberkahan di sana. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, sebahagian kecil saja dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebahagian laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang Allah perlihatkan luar biasa dalam perjalanan itu. Ringkasnya, perjalanan sudah sampai kepada Baitul Maqdis. Selama dalam perjalanan diperlihatkan apa yang disebut dengan perumpamaan-perumpamaan. Itu adalah gambaran daripada kehidupan kita di dunia. Digambarkan kehidupan akhirat itu adalah potret daripada kehidupan kita di dunia. Laporannya tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Ketika iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, kita terima. Kalau terima dari sebelah kanan, dia bergembira. Tapi ketika terima dari sebelah kiri, Allah jelaskan di dalam beberapa surat, surat Al-Haqqah dan lain-lainnya, dia menjadi orang yang celaka. Nah, setibanya, kalau ini kita bisa ambil pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan tanda-tanda kebesaran Allah, maka setibanya Nabi di Masjidil Aqsa untuk naik yang disebut dengan istilah Mi'raj, tadi disebutkan sudah ditunggu oleh arwahnya para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Salat bersama Nabi, Nabi yang jadi imam, ditunggu. Ini kata para ulama menggambarkan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa menjalin komunikasi dengan yang masih hidup. Jangan dianggap yang sudah meninggal sudah selesai, dia sudah mati, sudahlah. Tidak demikian. Maka Allah jelaskan melalui ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan. Ketika Allah kehendaki mati, dia mati.
Tapi kalau tidak, itulah gambaran orang yang tidur. Orang yang tidur, kalau memang dia masih hidup, Allah akan kirimkan kembali ke dalam jasadnya. Tapi yang meninggal, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah tahan ruhnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya apa tafsirnya ayat ini, beliau katakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayamsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsabiha. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya ruhnya orang yang sudah mati dengan yang masih hidup masih bisa bertemu dia. Kapan itu? Di waktu tidurnya. Itu yang disebut dengan mimpi. Kalau sudah bertemu, terjadilah namanya ta'aruf, komunikasi. Berapa lama komunikasi itu? Allah yang atur. Terkadang sebentar, terkadang agak lama. Masya Allahullah. Kalau sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah meninggal, Allah kirimkan kembali ruh yang masih hidup itu sampai pada batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama setelah itu? Wallahu a'lam. Maka ini yang namanya pengalaman-pengalaman spiritual yang dalam dunia tasawuf biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja, asal memang orang itu yang layak untuk itu. Kalau kita sebagai apa? Sebagai anak mau berkomunikasi dengan orang tua kita, kita sebagai murid mau berkomunikasi dengan guru kita bisa lakukan. Kapan itu bisa dilakukan? Ketika kita masih bisa memelihara komunikasi kita dengan mereka. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana bisa bertemu? Orang tua kita meninggal, dimakamkan. Sudah dimakamkan, selesai. Tidak ada komunikasi. Tidak pernah kita kirim Fatihah buat beliau. Guru kita tidak pernah kita kirim sesuatu buat beliau. Berarti tidak ada komunikasi. Jangan berharap untuk bisa bertemu. Tapi kalau komunikasi kita jalin, kita memohon kepada Allah, ya Allah, malam ini temukan aku dengan orang tuaku. Temukan aku dengan guruku, temukan aku dengan siapa yang aku cintai, yang dekat dengan aku. Itu gambaran 124.000 Nabi, 300 dari situ 313.000 yang berada dalam posisi Rasul. Fasalla man fis samai wa antal imamu. Akhirnya naiklah menuju Sidratul Muntaha. Kita lihat, inilah namanya alamul malakut. Ini alam kecil dibandingkan dengan alam yang di sana, yang sering digambarkan dengan antariksa. Antariksa naik ke atas, kita masih berada di bawah semua ini. Sementara di sana ada alam yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Naik langit pertama, bertemu dengan malaikat. Ada yang disebut dengan malaikat hafazah, penjaga langit. Mulai dari langit pertama Ismail,
Begitu ditanya siapa, ana Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibukakan ahlan wa sahlan pintunya, ternyata di belakang itu ada 70.000 malaikat. Setiap 70.000 punya lagi 70.000. Itu baru di langit pertama. Naik ke atas ringkas-ringkasnya didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sampailah ke langit ke-7. Mau naik ke atas ini ke Sidratil Muntaha. Jibril mengatakan, aku sampai di sini, aku tidak bisa menemanimu langsung ke atas menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu keistimewaan. Malaikat saja yang makhluk nur, yang diciptakan dari cahaya, tidak bisa naik melewati batas itu. Tapi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau satu keistimewaan, kebesaran dan keagungan. Apa tujuannya? Untuk menerima perintah salat secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat pertama kali 50 waktu. Tapi begitu turun bertemu Nabi Musa, ketika ditanya apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu wahai Muhammad? Oh, perintah salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, is'alit takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu ala dzalik, umatmu tidak mampu untuk itu. Dulu salatnya cuma 2 kali, pagi dan sore. Ini 50 kali, kapan kita mau kerja? Minta diberikan keringanan, akhirnya hanya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Para orientalis di sini mengatakan, itu lihat ke Nabi kalian, sudah diperintahkan cerewet lagi minta keringanan. Dari Bapak katakan minta diskon katanya. Ya, minta diskon. Nabi minta diskon keringanan bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya. Nabi tahu umatnya Nabi Muhammad ini bertambah jauh, bertambah lemah, orangnya bertambah kecil-kecil, ditiup angin saja jatuh. Mau sholatnya 50 waktu, diberikan oleh Allah keringanan. Inilah satu perintah langsung. Maka pasti di balik itu ada hikmahnya. Salat ini adalah ibadah yang utama dan pertama kali akan dilakukan perhitungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah-perintah di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tunaikan salat, dirikan salat. Apa yang dimaksud dengan aqim di situ? Para ahli tafsir mengatakan, aqimus shalah ay adduha 'alal wajhil akmal. Menunaikannya sesempurna mungkin. Kapan dikatakan salat itu sempurna? Mustawfiyan asy-syurut, terpenuhi syarat-syarat sahnya. Wal arkan, rukun-rukunnya. Was sunan, sunnah-sunnahnya. Hayatnya, ab'adnya, adatnya, khusyuknya. Baru dikatakan seseorang itu menunaikan salat.
Maka ketika sholat itu tidak kita lakukan dengan cara yang benar, sering kita bertanya, sholat yang benar itu bagaimana? Sehingga sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para pakar-pakar ilmu kalam, sholat itu baru dikatakan benar dia apabila terpenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, muwafaqatu amri syari'. Kata para pakar hukum, salat itu dikatakan benar dan diterima apabila dia tidak dituntut untuk mengulangi salat itu. Para pakar tasawuf, ini yang sulit. Salat itu dikatakan dia benar apabila dia dapat membentuk pribadinya. Kalau ada salat dijelaskan dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orangnya rajin salat tapi maksiatnya juga rajin juga, berarti belum bisa membentuk pribadinya. Pribadinya belum mendapatkan warna daripada perintah salat itu. Maka salat itu ketika dilakukan oleh seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-musi' fi salatihi, yang tidak baik salatnya, begitu selesai salat Nabi katakan, a'id salataka fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Kata orang itu, sallaitu ya Rasulullah, aku sudah salat, engkau saksikan itu. Kata Rasulullah, ulangi. Diulangi yang kedua seperti itu juga. Ya, sering kita sebut dengan seperti burung makan. Tit, 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 tit. Assalamualaikum. Kalau ditanya, kok cepat sekali sholatnya? Bacaannya sudah hafal dari kecil dulu. Ya, orang tua kita, kok sholatnya tol saja? Sudah hafal semua bacaannya dari kecil. Ngapain lama-lama? Akhirnya beliau menyerah. Kalau begitu, alimni ya Rasulullah kaifa usalli. Ajari aku bagaimana aku salat. Maksudnya bagaimana aku salat sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadaku. Rasulullah terus katakan, idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Kalau engkau mau sholat, fakabbir, takbir, Allahu Akbar. Boleh enggak dengan yang lain? Nanti debat lagi di situ. Fikih. Ya, mazhab Hanafi katakan boleh saja, tidak harus Allahu Akbar. Karena Allah itu punya nama 99. Bisa saja Allahul A'zam, Allahul Ajal, Allahul Kabir. Allah silakan. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Tapi Rasulullah contohkan bahwa ketika takbir itu Allahu Akbar, maka takbir menjadi rukun. Kita bicara rukun salat, kita bicara syarat sahnya salat. Dari syarat sahnya salat, dia harus wudu. Wudunya sudah benar belum? Ya, ada teman-teman kita wudu di sebelah kita ketika mencuci mukanya. Itu bukan membasuh muka, mengusap gini.
mencuci tangan yang harusnya sampai di sini baca di sini saja. Salat, bagaimana salatnya bisa diterima? Orang syarat sah salat saja belum terpenuhi. Istiqbalul qiblah, satrul aurah, taharatul badani was-thawbi wal makan, al-ilmu bidukhulil waqti. Ini semua syarat-syarat sahnya salat. Rukunnya berdiri, takbiratul ihram, berdiri bagi yang tidak mampu. Yang mampu berdiri, yang tidak mampu duduk. Mau sampai dengan isyaratnya pun boleh. Sahabat Imran bin Husain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salli qa'iman, berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, duduk, fa illam tastati' fa muttaji'an, miring, berbaring, fa illam tastati' fa ala jambin, miring, fa illam tastati' fa bi ima'in, cukup dengan isyarat saja. Jangan diterusin. Ustadz-ustadz banyak nerusin itu. Ya, kalau tidak bisa juga dengan isyarat, nusalli alaih, kita sholatin dia. Ya, ini tambahan yang tidak benar. Kita lucu-lucu, tapi lucu jangan dibawa kepada agama itu. Salat bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau terjadi perbedaan dalam pelaksanaan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita mana yang bisa kita lakukan. Takbir, Allahu Akbar. Tapi begitu kemana tangan ini diangkat, sunnahnya kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, tidak sama. Fikih, tidak sama. Imam Asy-Syafi'i sampai ke bahu sini, Allah, sampai sini. Tapi Imam Abu Hanifah sampai ke sini, syahmatil uzunain. Telinga kita ini ada gajinya ini. Ya dipegang, kadang-kadang sampai dipegang. Allahu Akbar. Begitu kita lacak, kenapa terjadi perbedaan? Ternyata ada dua riwayat di situ. Wa'il ibni Hujur, Hujur ibni Wa'il menjelaskan, aku lihat Rasulullah salat, maka beliau angkat kedua tangannya sampai ke sini. Yang satu hazwa mankibai. Mau yang mana? Silahkan. Silahkan mau pilih yang mana? Yang ini sampai ke sini, silahkan. Mau yang sini, silahkan. Ibu-ibu mungkin nggak mazhab Hanafi lah. Sekali Allahu Akbar, cek anting-antingnya masih ada atau tidak. Kalau anting-antingnya ada satu, jangan sholat dulu, cari dulu. Kemana tangan ini diletakkan? Tidak sama lagi. Fauqas sadri, tahta surrati, di bawah pusat. Atau sama sekali dua-duanya tidak, irsal. Ya, irsal. Itu mazhab Maliki dan mazhab Syiah. Tidak diletakkan di sini, tidak diletakkan di sini. Lepas. Sampai akhir sholat. Begitu perbedaan-perbedaan terjadi yang luar biasa. Tapi semuanya dengan argumentasinya masing-masing dalam ilmu fikih itu. Saya kebetulan meneliti itu. Meneliti karyanya Imam Al-Mawardi, Ali bin Hasan bin Habib Al-Mawardi, dalam bukunya Al-Hawi Al-Kabir.
dalam disertasi. Dari kesimpulan saya, kalau kita mau milih mana sholat yang paling dekat dengan kebenaran, paling dekat dengan aturan, kita simpulkan bahwa sholat yang paling dekat dan hati-hati, walau bukan kita kena ta'assub dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hati-hati dalam sholat. Kenapa? Karena hati-hati itu khusyuknya memang kelihatan. Khusyuk itu apa? Artinya konsentrasi. Konsentrasi itu dilahirkan dari mana? Mazhab Syafi'i mengatakan ada namanya sakatatus sholah. Ada diam sejenak biqadri subhanallah. Kapan itu? Antara lain, ya, begitu kita baca, kalau kita jadi imam kita baca waladdallin, amin, bukan waladdallin, belum dallin selesai, amin belakang. Nah, berarti tidak ngerti salat. Ada jedahnya. Begitu juga ketika si imam mau ruku, dia baca ayat, ada jedahnya. Jangan ayatnya belum selesai, dia sudah Allahu Akbar, tangannya sudah diturunkan. Innahu kana tawwaba, Allahu Akbar. Itu namanya sakatat. Sakatatus shalah melahirkan namanya tumakninah. Tumakninah melahirkan namanya khusyuk. Bagaimana seseorang itu dikatakan salatnya khusyuk? Yang pertama sukunul a'dha. Seluruh organ tubuhnya tenang. Maka tidak boleh garuk-garuk 3 kali batal salatnya. Tenang. Itulah lambang khusyuk. Yang kedua, dia hayati apa yang dia baca. Yang ketiga, lihat tempat sujudnya. Lihat tempat sujud ini, pengecualiannya hanya ketika kita berada di depan Ka'bah. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, jangan lihat tempat sujudnya, rugi kita. Bayar sudah mahal-mahal, tatap Ka'bah itu, lihat Ka'bah itu. Itulah kebesaran menatap Ka'bah. Dengan salat Allah turunkan 60 rahmat setiap saat. Tidak salat, duduk saja menatap Ka'bah, 30 rahmat setiap saat kita dapatkan. Luar biasa, ya, luar biasa. Inilah menjadikan salat itu betul-betul salat yang berkualitas. Kalau salat sudah kita lakukan baik, rapi, sempurna sesuai dengan yang diperintahkan, insya Allah amal-amal yang lain dia akan ikut di belakangnya, ikut selamat juga. Itulah hadis riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min a'malihim yawmal qiyamati as-salah. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kanat qad intaqasa minhu syai' yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un kummila bihi man taqasa min faridati thumma tu'khadhu sa'irul a'mali ala dhalik. Yang pertama kali akan diperhitungkan dari amal ibadah seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau sempurna tidak ada masalah, tapi kalau ada kekurangannya, itu pun tidak langsung malaikat ambil lempar ke neraka, tidak. Allah berfirman,
perintahkan kepada malaikat cari tahu apakah si hamba yang ada kekurangan dalam sholatnya itu pernah melakukan sholat sunat atau tidak. Kalau ada, dialah menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Tapi kalau tidak ada, kurang sholatnya, pamit dengan malaikat, saya mau sholat dulu menyempurnakan itu. Tidak ada lagi beramal itu di dunia. Begitu di sana tidak ada lagi amal, tinggal kita memetik hasilnya. Thumma tu'khadhu sa'irul a'mali ala dzalik. Kemudian amal-amal yang lain dilakukan seperti itu. Puasa ada kurangnya yang wajib, dicari tahu ada enggak puasa sunatnya. Hajinya ada kurangnya, ada enggak haji waktu sunnahnya. Zakat ada kurangnya, pernah enggak dia sedekah, pernah enggak dia memberikan sesuatu dari harta kekayaannya. Ada, bisa menyempurnakan itu. Selamatlah kita dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada hikmah perjalanan, di samping meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menjadikan kita percaya. Sekarang teknologi canggih sudah luar biasa, maka perjalanan Nabi dengan buraq itu berapa kecepatannya? Wallahu a'lam. Kecepatan apa yang mau diatur kalau kita mau kaitkan dengan ilmu pengetahuan? Suara, sinar, suara sekarang berapa? 1 menit berapa? 350.000 misalnya kilometer. Perjalanan itu berapa lama? Sebulan saja berapa? Memerlukan berapa menit? Dihitung. Pasti kita Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, kita kembali kepada Allah, Maha Suci Allah, dan untuk itulah Isra dan Mi'raj diperingati di mana-mana untuk cas keimanan kita. Keimanan kita menjadi lebih kuat lagi, lebih meyakinkan lagi. Yang kedua, Allah lihatkan perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa. Itulah perjalanan hidup yang nanti ketika di akhirat dilaporkan kondisinya seperti itu untuk mendapatkan ganjaran atau mendapatkan azab dan siksa Allah. Yang ketiga, kita hayati peringatan ini dengan kewajiban salat. Salat itu adalah satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit isyarat, tidak boleh kita tinggalkan. Dan salat juga itu adalah silatun bainal abdi wa rabb, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Komunikasi, kita baca, kita tidak dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada jawabannya di situ, Ar-Rahmanir Rahim, ada komunikasinya. Maka kita hayati semua itu. Memang bacaan salat bukan bahasa ibu kita, bahasanya bahasa Arab, tapi sedikit demi sedikit kita cari tahu apa makna daripada yang kita baca itu, menjadikan kita lebih memahami, lebih menghayati apa yang kita baca dari bacaan-bacaan salat itu. 1 jam lagi. Yoi. Ya memang tidak ada selesainya ya. Surah Al-Isra ayat 1 itu saja. Kalau kita mau bahas secara ilmiah, melibatkan berbagai disiplin ilmu Al-Quran, tidak selesai-selesai kita bahas.
Tidak selesai-selesai penafsirannya. Maka tadi ketika HP-nya sudah jatuh, mic-nya dari sudah ini, ya itu isyarat. Saya mengerti itu, ya tidak perlu dikasih surat apa, cinta gini kan, ya. Tapi inilah mungkin karena waktulah yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya proses protokol kesehatan ini sehingga kita dapat meneruskan ibadah kita di masjid yang tercinta ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta ahaqqu man 'ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha bawahirana wa bawatinana wa tahfazna min kulli su'in wa makruh wa tasrif anna syarral mu'tadin wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma wajjihna ilal khair haitsu ma wajjahna waj'al wijhatana ilaik wa kun lana 'aunan wa mu'inan haitsu ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bismillah.